modul 8 nanti kita menghitung kapasitas berapa, kemudian nanti jadi derajat kejenuhannya berapa atau degree of saturationnya berapa, kemudian kita juga mencari V rata-rata dari ruas jalan tersebut. Nah, pertama kita ke C dulu. Di C itu adalah CO dikali faktor-faktor. C0 itu apa atau CO itu apa? Ini kapasitas dasar. F ini apa? Ini faktor penyesuaian. Kenapa harus kita sesuaikan? Karena kapasitas dasar ini adalah untuk tipe jalan aja. Jadi ini kan berdasarkan tipe jalan. Sedangkan setiap jalan itu dia kan berbeda-beda. Tiap lokasi itu kan dia berbeda-beda. Oleh karena itu ada namanya penyesuaian. Penyesuaian berdasarkan apa? Nah, di PKJI itu ada 4. Ini dari MKJI juga ada 4 faktor penyesuaian. Pertama dari lebar jalurnya LJ-nya, kemudian dari penyesuaian arahnya, proporsi dua arah itu seperti apa, kemudian dari hambatan sampingnya. Hambatan sampingnya kalau besar maka dia akan mengurangi kapasitas. Kemudian juga ada ukuran kotanya. 4 hal ini dia akan menyesuaikan seharusnya kapasitas di jalan itu tuh berapa berdasarkan kapasitas dasar tiap tipe jalan. Ini adalah kenapa sih ada faktor penyesuaian, alasannya seperti itu. Nah, ini kalian harus melampirkan PKJI itu dilampirkan. PKJI dilampirkan. Jadi dilampirkan tabel-tabelnya aja. Jadi CO-nya itu ada, kan kalian milih CO-nya berapa, kemudian F-nya itu berapa aja, itu kalian lampirkan di dalam laporan, kemudian diberi tanda, misalnya diberi stabilo atau mungkin diberi tanda centang atau seperti apa. Nah, yang pakai apa namanya, yang interpolasi gimana ya, kalian tandai dua apa namanya, batas atas sama batas bawahnya ditandai. Misalnya FCLJ itu ada yang 3,5 meter itu dia 1, tapi kalau 3,75 dia 1,04. Nah, ini kan pakai interpolasi. Nah, interpolasinya sudah kalian tulis di dalam laporan. Nah, ini kalian stabilo aja, atau mungkin diberi tanda yang lain. Jadi gitu, jadi supaya saya yang ngecek itu gampang, nggak usah bolak-balik PKJI, tapi sudah kalian lampirkan. Ini jadi CO tadi adalah kapasitas dasar, dia mengikat pada tipe jalannya, jadi tiap jalan punya kapasitas dasar. Kemudian karena tiap ruas itu berbeda-beda karakteristiknya, perlu ada penyesuaian. Ini adalah yang C. Nah, yang V rata-rata itu kan pakai rumus hampir sama, tapi dia pakainya rumus VF dikali faktor-faktor. Nah, VF ini apa? VF ini adalah kecepatan bebas. Jadi dia kecepatan bebas. F-nya itu free atau free. Kecepatan bebas itu adalah kecepatan ketika jalan itu lengang. Jadi ketika jalan lengang itu nanti kendaraan yang lewat berapa, itu adalah kecepatan bebas. Kemudian kapasitas tadi itu kan kalian ketemu kapasitasnya berapa SMP per jam. Kemudian di modul sebelumnya kalian mendapatkan volumenya berapa, arusnya berapa. Bisa pakai Ki aja lah, pakai Ki. SMP per jam. Nah, Ki
sama C itu nanti akan menghasilkan derajat kejenuhan atau degree saturation, atau bisa juga dinamakan QC berapa. QC itu maksimal berapa? QC itu secara logika harusnya maksimal 1. Maksimal 1. Kenapa? Ya karena kalau misalnya C-nya cuma bisa 3000 ya harusnya, atau kapasitasnya cuma 3000 ya harusnya yang lewat ya maksimal 3000. Nggak bisa lebih, logikanya kan gitu. Kalau misalnya botol 1 liter, berapa air yang bisa masuk? Ya 1 liter, nggak mungkin lebih. Secara logika seperti itu. Tetapi pada kenyataannya Q itu bisa lebih dari 1. Bisa lebih dari 1. Ini. Kenapa? Ya karena volumenya itu kan kita pendekatan dengan EMP. Di EMP itu belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan, atau mungkin perhitungan kapasitasnya dengan faktor-faktornya itu tidak sesuai dengan ruas jalan itu. Nah, tapi karena kita adalah pendekatan, metodenya adalah pendekatan, jadi masih dimaklumi. Lebih dari 1 itu dimaklumi. Nah, jalan itu sudah dianggap macet ketika DS-nya berapa? Yang paling sering adalah ketika di atas 0,8 itu sudah dianggap macet. Ada juga yang di atas 0,75, tapi biasanya adalah 0,8. Jadi kalau misalnya kapasitasnya 1000, misalnya kapasitasnya 1000, berarti Q800 itu atau yang lewat 800 cm per jam berarti sudah maksimal sudah macet. Ini adalah DS. Jadi kalian harus mengetahui tadi kapasitas dari CO itu apa, faktor-faktor itu apa, FV itu apa, VF itu apa. Nah, kalau sudah ketemu DS, sudah ketemu kecepatan dari FV dikali dari VF dikali F faktor-faktor itu, nanti kalian bisa mencari kecepatan rata-rata dari grafik yang ada garis 5-nya itu loh. Jadi nah di sini nanti adalah DS-nya atau DG-nya, di sini adalah kecepatan rata-ratanya, V rata-rata. Nah, di sini ada VF-nya di sini. Nah, ini kalian gambarkan, digariskan dari grafik ini, kalian print, kemudian nanti digariskan dari DS, kemudian misalnya ketemu di tengah-tengah sini, digariskan ke sini, maka ketemu FV-nya berapa. Ini arahnya harus kalian gambarkan. Jadi tadi DS ini adalah kalau mendekati 1 atau di atas 0,8 itu semakin macet. Kemudian DS ini nanti digunakan untuk mencarikan kecepatan rata-rata. Ini FV-nya. Atau kalau di bahasa Indonesia FB, kecepatan bebas. VB, kecepatan bebas. Jadi ini di modul 8 itu kalian harus tahu segala hal tentang kapasitas jalan, kemudian segala hal tentang free velocity atau kecepatan bebas dan kecepatan rata-rata, serta segala hal mengenai derajat kejenuhan jalan atau lalu lintas.